sendirian kemana-mana, penetration yang pakai emblem assassin, itu udah sangat mendukung untuk di Iya, early dia game. jatuh pun ada movement speed tambahan gitu loh. Betul. Walaupun masih ada efek slow juga ya di dalam tubuhnya ya. Benar. Tapi first pick sekarang akan jatuh ke tangan dari Onyx. Begitu banyak hero yang terlepas, begitu banyak hal yang bisa dilakukan oleh masing-masing playernya. Joy, Joy. Arlot masih open. Kayaknya Iya. Arlot masih belum sih kalau Arlotnya. Joy ya mungkin yang bakal bisa jadi. Atau Angela Curse kembali terjadi kah? Angela Curse. Joy sih paling besar. Dengan kemarin pola tabrak yang dikeluarkan RRQ, Oke. hero apa yang pantas untuk menjadi first pick untuk Onyx? Faramis Faramis langsung ternyata. diamankan menjadi first pick yang melihat tuh sudah tidak ada lagi Valentina juga untuk bisa mengcopy call altarnya. Ya dan juga Faramis ini bakal mendinai semisal Naomi menggunakan Franco atau Kaja. Kelihatan ya. Bener, karena gold altarnya akan langsung membuat reset lagi kan akhirnya. Tumbang yang pecah cuman Spectre mode-nya, Ya, bukan orang aslinya. pakai Purify apalagi ya. Ya, Itu nanti akan bisa menghilangkan dirinya dari sisi. Tapi kalau ngeliat pola permainan dari teman-teman RRQ yang memang tabrak banget dan ngasih space-nya untuk Skylar, sekarang kayak bakal susah sih dengan adanya Faramis ini. ya betul. Bakal bisa ketarik kah? Bakal bisa dimiskalkulasi kah? Tapi Angelanya yang sekarang justru diamankan untuk RRQ. Dan Angela Uranus akan menjadi salah satu kombinasi yang sulit untuk bisa ditaklukkan kalau nggak ada yang bisa nge-burst cepat. Tapi sekarang ini banyak banget yang terbuka. Yap. Dari Kari yang masih ada, atau mungkin dengan kombinasi lah. Kari Franco, Kari Dairot yang dipakai bersama dengan Pakito juga. Pakito. Lagi dan lagi nih, lu megang Pakito lu punya kuasa bro. Benar. Itu ada lagi kontennya di MPL. Apa? Lu pakai Kufra, lu pakai Chow. itu lucu banget Kairi ada. Itu lucu banget sumpah. Tapi Pakito dan juga Dairot berarti harusnya ini di road jungle ya. Dairot jungle. Bisa Pakito jungle juga. Jungle, karena biar match up-nya di roadnya ketemu sama Uranus, Uranus ya. ya, itu kalau mau menangin lainnya. Tapi ya kita tahu tadi kan sudah kelihatan juga Uranus lawan Pakito ya tetap bisa-bisa aja Iya. gitu. Dan bahkan Uranusnya yang terkesan bonyok gitu loh. Kena heavy left punch, kena jabnya dia. Yep. Dengan adanya Faramis kayak begini, kalaupun nantinya mereka ingin menggunakan Maxman. Beatrix ternyata yang menjadi pilihan. Hero power dari Skylar. Yap. Oke. 3 draft awal dari Onyx ini mereka bakal main tabrak. Semuanya punya inisiasi gedor yang luar biasa. Dari Dairot bahkan dengan Abyssal Strike-nya dia yang bakal nge-instant burst down siapapun itu nanti. Half Yap. HP di early game. Ini bakal dihantam habis dengan Dairot. Armor breaker juga. Yap. Hero sustain bukan menjadi Gak masalah. masalah. Betul, apalagi Dan bahkan dia bisa lompat kan. iya kalau Spectre misalkan step-nya. sebenarnya kalau di road ini kan nggak terlalu sustain ya, nggak se-sustain Uranus, nggak se-sustain dari Pakito Cap. Tapi dengan adanya Faramis ini ditutup dari segi Glass Cannon untuk di road itu sendiri dan Kaja ditutup beserta dengan Kadita. Terlihat sebenarnya dari sisi RRQ belum ada jungler nih Yap. untuk versi. Dengan Iya. adanya yang dengan durability tambahan lah pasti dengan Faramis kayak begini. Bagusnya sekarang RRQ mereka ingin mengemainkan dengan area nantinya hero-hero yang memiliki damage area ataupun sisi atau emang nge-pick off aja. Menurutku mereka harus main pick off sih. Apalagi mereka ketemu di road Pakito ya. Ini sempat keluar kan. Uji cobanya ini keluar di season 8 loh. Pakito Dairot ada armor breaker 75% ditumbuk dengan jab. Itu kalau nggak salah alter ego dulu ya. Langsung melayang orangnya. Iya. Betul. Itu dia ini yang dicari sekarang. Jadi untuk penggunaan dari Baxia ini agak repot nanti Iya, kalau dia mau pakai ngedeny. Baxia. Bakal ngedinai juga. Yang ngedinai adanya tank-tank jungler dari Iya. Karena Persik ya. dua-duanya ngedash dua-duanya. Satu lompat, yang satunya langsung ngejab. Wow, respect Ben Cow. untuk Keyboy dengan Chow yang ditutup. Ada Dan Kufra. ya mid lane-nya lagi nih yang bakal dibuka kayaknya nih. Ke arah manakah ada Yif? Yif udah di ban. di-ban, ya. Farsha. Betul. Dan ternyata yes Farsha di ban karena Farsha. satu power hero untuk Clay juga dengan high ground-nya. Kita bisa ingat gitu ya. Tapi dari RRQ mereka akan ngepick satu hero terlebih dahulu nih. Kemanakah dari jungle-nya ini? Ya, Mau jungle-nya assassin? kalau ngelihat Assassin bisa atau sekalian aja mainin Yisun Shin atau Granger, main tarik ulur. Karena dua fighter udah kelihatan banget kan. Karena kalau ditabrak juga susah banget sih. Betul. Jadi memang dia harus bisa mainin range ya. Yap, dan pilihannya adalah Franco terlebih dahulu. Oke, Naomi dengan Franco-nya. Satu hero nyaman yang dia punya. Durok masih ada ya. Jarok masih ada. Sementara Masih ada, sekarang kita Kufra lihat. masih ada. Iya, itu masih hero-heronya dari Keyboy. Tapi
Tapi ada fun fact nih. Itu dia. Wah, fun fact. Onyx Drian, terakhir kali Drian bermain di Royal Derby adalah leg 2 MPL ID season 10 atau tepatnya 308 hari yang lalu dan menang dengan skor 2-0. Buset, Hampir ini setahun ya. Ini yang data siapa nih? ini mimin kita jago banget yang ngitung-ngitung masalah angka-angka luar Mimin biasa kita loh mereka. kayak Krisdayanti ya, menghitung hari ya. Menghitung hari. Enggak ya? Sorry. Oke, tapi let's see lah. Sekarang ini dua-duanya juga sebenarnya bisa dimainkan Gold dan juga XP. Yap. Kalau mau dicoba seperti itu. Harit Gold. Kufra bisa diamankan banget pastinya karena banyak banget momen-momen Iron Hook-nya di deny. Dan Kufra untuk Keyboy. Oke, deretan hero yang sangat power banget sih dari Onyx. Ini nabrak semua gak sih? Ini benar-benar kita akan melihat aksi tabrak-tabrakan seperti ya dari Onyx. Sementara satu hero terakhir, mid laner seperti apa yang akan diamankan oleh RRQ. Oke, sebenarnya masih Mid lanernya Angela gak sih? butuh damage gak? Oh iya, mid lanernya Angela. Oke, sorry. Mid lanernya bisa aja Angela. Jungle. Jungle ya ternyata. Dan butuh jungle Sorry. damage gak sih? Assassin lah untuk bisa nutup early-nya. Isun Karena Jin. kalau misalkan ada Granger lagi, double marksman itu bakal cukup susah sih. Apalagi dengan adanya metode tabrak-tabrak dari Onyx. Atau mereka memanfaatkan sekarang magical damage yang dijadikan jungler. Harley juga udah semakin populer loh untuk sekarang. Ada attack speed tambahan yang bisa diambil. Dengan Starlium-nya juga Iya ya. dengan item Starlium sekarang. Tapi ternyata pilihan adalah Bane. Oke. Alright. Bane dengan tabrak seperti ini juga masih cukup bagus ya. Karena berhadapan dengan Pakito dan juga Dairot. Dia punya power dengan Deadly Catch. Bakal ada efek slow, knockback ke belakang. Dan kita akan melihat ya apakah dari metode tabrak gaming nih yang dibawakan oleh Onyx bisa membawa kemenangan. Karena di-deny banget. Maupun itu dari Bane yang akan build ke arah defense. Bakal mudah pastinya untuk di-break dari segi defensifnya. Iya. Hah. Minus 75% itu bukan main-main sebenarnya sih. Iya, no play-play itu. Alright. Tapi ada Franco sebenarnya. Ini satu hero yang bakal bisa nge-stop pergerakan. Entah itu di Rot atau nantinya ada jab yang bakal dilepaskan oleh Pakito sendiri. Oke. Oke, jadi itu dia. Game pertama Royal Derby akan segera dimulai. Tapi kita ingin mendengar suara di MPL Arena. Game pertama akan menjadi milik siapa? Onyx atau RRQ? Gak kedengeran sama sekali. Game pertama akan menjadi milik Onyx atau RRQ? Sekali lagi, Onyx atau RRQ? Oke, MPL Arena Banda tepuk tangannya. Full house. Ramai pastinya untuk bisa menyaksikan pertandingan antara dua raja. Raja Langit versus Raja dari segala raja. Dan siapakah yang akan bisa take the crown? Dan kita akan melihat di Land of Down. Yap, masing-masing jungler udah langsung mengisi posnya. Farming udah di awal sudah pasti. Cuman untuk beberapa roamer ini dia. Ada gangguan-gangguan yang harus mereka lakukan. Entah itu nantinya ke area XP ataupun ke area dari farmingan jungle lawan. Itulah yang akan dilakukan dari masing-masing roamer. Ditanting stikernya Messi. Bebas. Itu gak ada lawan. Gak ada lawan. Mau ngelawannya bingung. Gak bisa ya. Sulit. Alright, dan kita lihat untuk emblemnya juga ada 3 basic common emblem dipakai oleh RRQ untuk nge-spam ternyata. Lunox-nya ada Angela bersama dengan Cloud. Yap. Sedangkan support emblem dipakai oleh Oh sorry, ini Oke. salah. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Saya makanya bingung. ditabrak. Wah, langsung ditabrak Versik. Masih mendapatkan bantuan dari rekan-rekannya dan Keyboy langsung membuat sebuah barricade agar tidak ada yang emang bisa benar-benar maju tadi untuk bisa melanjutkan tim fight tersebut. Oke. Di awal masih cukup slow. Naomi mendapatkan gangguan dari dua orang sekaligus ditarik tadi seperti bahkan Kairi. Ada flicker yang dikeluarkan dan Naomi sejauh ini satu flickernya. Udah langsung tapi Keyboy first blood menjadi milik dari RRQ. Yap, dan teori ancaman ya dari Keyboy. Ngasih pressure ternyata bisa dibalikin dengan Iron Hook yang tepat waktu. Walaupun memang ada flicker, tapi dengan HP yang gak terlalu banyak, Clay berhasil untuk bisa mendapatkan first blood untuk RRQ. Meanwhile di bottom lane, Skylar benar-benar di-press terus-menerus. Wah, Chrono Dash-nya, Synchro Vision-nya. Udah sakit parah loh ini. Udah sakit parah, tapi barusan Iron Hook-nya nggak kena ke arah dari cewek. Yap, dan balik lagi ya, match up dari bot lane-nya. Skylar benar-benar lumayan ke pressure dengan poking-poking yang selalu dilakukan oleh cewek. Dan setup ternyata di area turtle udah dilakukan oleh Onyx. Yap, sementara itu sekarang Turtle menjadi milik dari Nok. Objektif yang begitu baik itulah yang selalu ditampilkan oleh Onyx. Itu sendiri, tapi barusan ada Thailand Race. Clay berusaha untuk kabur, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hari. Tapi ternyata malah mereka yang langsung hilang karena Keyboy on time banget. Yap, dan ini dia Silence Prediction 4-2 untuk Onyx.
Tapi ini adalah prediksi dengan early yang sekarang juga udah dipegang nih sama Onyx. Mereka dapetin poin pick of balasan juga dengan objektif turtle yang bisa didapatkan. Setidaknya ini menjadi sebuah keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, ini dia untuk emblemnya. Dimana akhirnya kita melihat ada 2 assassin emblem yang dipakai oleh Beatrix dan juga bersama dengan Bane. Jadi ngincer untuk area teamfight dan apalagi ada Fatal yang dipakai oleh Bane di sini. Jadi lebih besar mungkin damage dari Versik. Berarti kalau kita melihat sini dia butuh item defense. Wah, Versik! Tertinggal sendirian, tidak ada bala bantuan Versik. Hanya menjadi cumi-cumi yang emang benar-benar dikeroyok di area tersebut. Karena jalan sendiri tanpa mengetahui gitu di depannya ada siapa. Yap. Dan yang kedua ya, Bane mungkin badannya besar, tapi defense-nya dia tidak sebesar dari Betul. penampilan dia. Jadi defense-nya dia ini benar-benar harus punya juga dan kita melihat sekarang Bane-nya masih akan mengarah ke War X terlebih dahulu. Ya, mau Jadi butuh bikin waktu damage dia. ya. Betul, bikin damage dan juga punya cooldown reduction. Ya, dan cewek udah selesai dengan Starlium Sight-nya. Wow. Dia bakal lebih pede lagi untuk lakuin pokingan dan bahkan dengan match up yang dimenangkan. Udah ada bala bantuan juga dan Kairi udah invasi ke arah jungle crossing-nya. Membuat dari Versik sekarang susah banget pastinya untuk bisa keep up dari segi level. Yang serem ini di gold lane ya, karena Skyler-nya dijaga 2 selalu. Dijagain ya. Ya dijagain, udah gak bisa kemana-mana dia. Jadi Naomi mau gak mau harus bisa nge-babysit juga. Waduh, Banana. Tapi Banana. Ada Clay yang tepat waktu banget untuk hadir. Dan juga membuat Banana selamat dari tersebut. Cuman sekarang informasi mereka, informasi RRQ untuk mengetahui pergerakan dari Kiboy ini loh. Rumput mana yang akan dihampirin oleh Kiboy itu menjadi sebuah misteri. Karena dari tadi Kiboy nikmat banget. Karena siapa yang mau bisa buka vision? Angela? Atau Mungkin. Naomi sih paling Naomi besar ya. susah apa paling blind hook aja. Yap. Dia Paling- butuh jarak. Betul, dan juga itu kombinasi tadi yang ada terjadi di atas. Yap. Antara Daerah dan juga Pakito. Jadi armor breaker-nya benar-benar memakan dan ya untungnya itu tadi ada Angela. Oke, sementara sekarang Turtle kembali sudah dapatkan. Tyrant Rage again. Kiboy. Kiboy. Kiboy terlalu kuat. Kiboy kayaknya Kufra ya, ini luar biasa loh. Dan bahkan sigap banget Drian buka Cloud Altar di saat ada Bennett Snatch yang dihujani. Tapi dengan Iron Hook. Oke, masih bisa digagalkan. Coba lihat. Ada satu dari Revenge dan juga Punching Ball tadi Gunato bisa mendapatkan diri. Tapi Kairi langsung adik untuk Gunato bisa menghantarkan damage. Menggagalkan apapun yang direncanakan oleh RRQ. Tapi cewek hadir kembali zaman bola dari keluarga. Nomi yang langsung menghilangkan cepat. Tapi Skylar terkurung di tengah-tengah pemain yang dimiliki oleh Onyx. Lejaplah sudah. 2 player di bagian bawah hilang. Shadow Stampede ketarik 2 orang dan menjebak di zaman Force. Itu mainnya masih ada outer turret di arah bawah loh. Yes, dan juga damage dari Hari di early game dengan adanya Starlium, ada true damage juga dan sangat cepat sekali. Belum lagi efek slow dari Zaman Force plus ada Synchro Vision tadi. Wap, itu dia. Tapi Boots sendirian aja. Boots akan kami bisa bertahan. Tapi Boots yang mencoba untuk bisa mendapatkan 1 orang. Dan Clay masih berusaha kabur. Dan Clay sekarang harus pulang terlebih dahulu. 3 versus 1 lah ya. Dan Iya. akhirnya Boots memang harus terpunish. Tapi outer turret di arah midnya juga udah mulai kecicil. Dan ini harus diperhatikan agar nantinya vision dari Kiboy untuk bisa mengamankan rumputan udah nggak semakin semena-mena lagi. Yap. Dan ya kita tahu Quantum Charge yang dimiliki oleh Boots juga tadi itu menjaga asa dia untuk bisa lebih sustain sembari menunggu pasif dia kembali ke isi. Enak banget ya, tadi untuk Clay-nya sendiri sekarang fleeting time dia udah punya. Tapi Naomi barusan mencoba untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi cewek masih punya Purify yang udah diaktifkan. Berarti zaman Force berikutnya apabila mereka melakukan team fight dalam waktu 80 detik ke belakang. Ini cewek harus berhati-hati loh. Dan ini banananya juga dipegangin terus loh. Yang biasanya kita tahu Uranus nih bergerak ke depan untuk nge-cut. Dan ini benar-benar ditahan habis-habisan karena rotasi dari Kairi juga selalu bergerak ke atas. Dan itu bisa memeltdown Banana yang sekarang harus bermain di dalam pelukan outer turret. Dan cukup sulit pastinya untuk Banana sendiri bisa melakukan adanya create space lah. Oke, langsung tertangkap basah. Tapi zaman Force udah di bagian belakang. Coba lihat. Belum lagi sebuah cover yang begitu baik. Tapi dibalaskan. Tyrant Rage again. Membuat beberapa pemain dimiliki oleh Aki. Kocar kacir, tapi Kairi langsung hadir mencoba untuk bisa mencari siapa lagi yang akan menjadi korbannya. Versi mencoba untuk menggocek. Nomi mencoba untuk memberikan bantuan, tapi ternyata Nomi pun masih gagal untuk bisa membuat siapapun yang ada di atas tersebut selamat. Dan hilanglah sudah lagi. Versi tertangkap basah. Bootsnya flicker untuk ngasih follow up. Dan akhirnya versi yang memang udah diselamatin juga dengan adanya hard guard. Gak cukup karena belakangnya langsung ditutup jalan pulangnya. Ya dan menurutku di sini momen dari Onyx mereka tim play-nya rapi banget ya. Yap. Boots yang tadinya memang ada di top lane-nya tiba-tiba bisa nge-backupin juga teman-teman yang lain yang ada di bagian bawah. Yap. Dan mereka memang udah siap dengan team fight seperti itu.
Dan barusan Bloodhound-nya itu ke Kufra. Sementara yang butuh untuk perlawanan dengan Sisi itu adalah Harit di belakangnya. Harit free banget sih tadi. Oke. Dia gak ada purify loh tadi. Iya, lihat dari item build-nya sekarang. Penetration bakal dipakai oleh Kairi ya. War Axe ada, Hunter Strike ada, movement speed didapatkan oleh dia. Ya, Dan ini attack speed juga sudah selesai sekarang untuk Harit. Goldnya mereka udah siap untuk team fight. damage-nya udah susah banget pastinya buat dibendung ya. Satu-satunya frontline mungkin yang akan diandalkan adalah Uranus, tapi Iron Hook Yap, terkena lagi ke arah Kiboy. Kiboy terus-terusan bisa menyelamatkan dirinya. Selain dari bukannya menjadi target utama, tetap aja sekarang. Mundur lagi semuanya, kembali ke posnya masing-masing. karena inisiasinya ya udah depannya tuh selalu ada Keyboy. Keyboy ya. Ditarik dengan Iron Hook langsung mode bouncing ball karena dia punya tough boot. Jadi dia bakal nge-delay juga tadi. Begitu kena bouncing ball, kena lagi tuh si Franco-nya. Dan bahayanya di belakang Kiboy ini ada petarung-petarung loh. Ada Dairon, ada Pakito. Ada beberapa gaya pertarungan yang bisa dihasilkan dari Pakito juga Dairon. Oke, dan masih coba untuk mirror objektif ya dari netral inner turret di arah bottom lane yang memang bisa di meltdown. Tapi berarti membiarkan adanya Lord yang sudah dieksekusi tanpa adanya kontes sama sekali. Onyx bisa mendapatkan Lord yang pertama dengan cukup mudah. Yap. Tidak ada gangguan. Ya, tapi bayarannya lumayan mahal. Iya, inner turret ya. Betul, karena ada inner di bagian bottom lane juga yang bisa didapetin tadi oleh RRQ. Jadi ya ini masih cukup berimbang satu sama lain, apalagi dengan Lord yang pertama yang masih belum punya charge. Di Lord yang lembek yang akan memaksimalkan super minion yang bakal keluar nantinya. Dari Onyx mereka sudah lengkap semuanya. Dan sekarang, kalau team fight kita bicara, daerah ini agak bahaya untuk team fight kumpul 5. Yap. Kadang-kadang begitu dia melompat dengan Spectre Step-nya, kena deadly catch-nya. Itu bisa jadi, Cancel ya? betul, bisa cancel semuanya dan bahkan dibalikin nanti. Ini luar biasa, coba lihat tuh. Tadi untuk Kufranya, dia stay di area sebelah kanan loh. Sendirian. Guna untuk mencari informasi siapa yang akan lewat tersebut. Sementara yang lain itu kan cari informasi ke depan. Entah itu Faramis ditemani oleh, yang ditemani oleh Darat. Ataupun kebalikannya entah itu Kairi tadinya yang ditemani oleh Faramis. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk dikawal terlebih dahulu ya. Inner turret yang masih berdiri milik RRQ akan menjadi target operasi selanjutnya. Iron Hook yang masih belum tepat kena sasaran. Dan Keyboy benar-benar zoning out abis-abisan dan men-trigger nih RRQ untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Yap, udah ada tas-tas yang terus saja dikeluarkan. Ini kalau gabungan satu tim berapa puluh ribu kita tuh kagak tahu tuh. Banyak ya. Ya banyak banget, tapi Banana harus menahan badan di bagian depan. Belum ada Tyran Replay, tapi Kiboy dengan konsilnya coba lihat siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Masih ada satu Deadly Catch dan juga Kiboy masih gagal untuk bisa mengeluarkan satu Tyran Replay. Tapi Zapar Force mendadak langsung dikeluarkan begitu saja. Di bagian belakang di Virus Passion, Banana sakit banget tadi. Damage dari Harit. Ya, 8.000 net worth perbedaannya sekarang RRQ mereka dipaksa untuk bermain di dalam inner dari base turret mereka juga. Mereka nggak bisa keluar dan mereka benar-benar buta banget cara visionnya. Ini nggak kelihatan sama sekali nih. Yap. Dan juga untuk defense-nya sebenarnya. Wah, Tyran Replay, Tyran Raja. Connect kembali. Dan udah ada satu lagi kelar tadi aktifkan dan Ben menjadi korban Burst tertinggal sendiri akan kabur kali ini bisa selamat dari tersebut tapi Burst masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan udah ada gangguan yang begitu saja langsung dilakukan oleh pemain dari Onyx dan begitu baik Burst-nya selamat. Wow. Ya pengawalan dari Onyx sendiri tadi mereka tahu bahwa boots-nya sedang terkena Bloodhound-nya. Langsung di cover habis-habisan juga. Dan Onyx sekali lagi tadi kita bahasnya dari RRQ adalah mereka gak punya high ground defense. Dan ternyata Onyx-nya ngemaksimalin hal tersebut, nabrak aja. Ditabrak Mereka ya? punya Kufra, Terran Revenge, Silent Setup. Untuk menarik siapapun selain Kufra itu pun menjadi hal yang sangat sulit untuk RRQ. Karena Oke. Kufranya selalu standby untuk menabrak dengan Tyran Replay. Bloodhound ditabrak hilang. Dan even pun dari core-nya yang ketarik, itu ada Cloud Altar yang selalu tepat waktu nih kayak gini. Iya. Itu Tuh bagus dia. banget loh Cole Arthur. Wah itu udah follow up juga bermain di dalam satu base turretnya walaupun emang udah gak ada minion dan flicker. Wah. Mundur. Lihat tuh, boots-nya kena Bloodhound-nya di cancel pakai Terran Revenge. Ya. Itu kan udah sering kita lihat ya. Iya. Keyboy. Keyboy. Gimana ya sekarang? Berarti kalau pakai Franco nih ya, nggak boleh lawan Kufranya Keyboy. Karena mengganggu banget dari tadi. Mengganggu, sangat-sangat mengganggu karena emang nggak bisa. Nggak ada Bloodhound yang benar-benar sampai selesai dari tadi. Yes, yes. Paling 2 kali gigit udah Kepotong ya langsung durasinya ya. ketepotong lagi. Tapi sekarang Lordnya tidak akan ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Arki karena sangat-sangat berisiko sekali. Mereka ketinggalan dari sisi Darwan begitu banyak. Ya, dan follow up damage nantinya akan diandalkan dari Versik dan juga Skylar. Dan apalagi dalam keadaan yang behind, ini cukup sulit untuk bisa delivering damage apalagi di depannya. Ini sudah ada
dari Keyboy, bahkan Boots juga yang bisa ngasih counter initiate. Dan balik lagi, follow up dan cover up dari Cold Altarnya Drian selalu tepat waktu. Iya. Dan itu yang membuat dari Onyx menjadi satu tim yang menakutkan. Karena sekali mereka komit, mereka bakal lakukan berbarengan. Gak ada yang ragu sama sekali untuk mundur ke belakang semisal. Tapi mereka bakal komit dan mereka selalu akhirnya eksekusi mereka terlihat sempurna. Sementara itu sekarang Kairi, ya wes, cari informasi dulu. Santai dulu, yang akan cari informasi nanti rekan-rekannya. Kairi hanya akan hadir untuk menjadi eksekutor ya. Ya, dan ini masih bakal menunggu untuk Keyboy sebenarnya. Kufranya yang harus membuat inisiasi kalau Onyx mau naik ke atas. Ini bahaya, tadi lane push sudah di-manage nih sama teman-teman dari Onyx. Dan Lordnya udah jalan ke arah bottom lane. Dan dari teman-teman Onyx udah siap siaga untuk melakukan adanya dorongan. Dan bahkan base turret di arah bawah sudah berhasil untuk dihancurkan. Yap, sementara itu sekarang Naomi sudah hadir di tersebut. Naomi, akankah ada satu orang yang bisa mereka hasilkan? Karena sekarang Konsila sudah tinggal begitu saja dan dikasih keluarkan pula. Zaman Force, ada Nibiru's Passion, sedikit lagi api tersisa. Tapi Banana langsung pasang badan di area tersebut dan masih gagal untuk Onyx bisa menabrak ke dalam area defense yang dimiliki oleh Ararki. RRQ mereka masih bisa bertahan, apalagi kita tahu ya Deadly Catch juga cukup bisa menjadi high ground defender yang kuat ya, betul, dengan betul. Ada Nibiru's Passion juga tadi. iya, jadi bisa mudah lah untuk melakukan clearing dan hanya merelakan base turret di arah bawah aja. Tapi aku salvo sama tangan Kairi cepet banget ya. Iya. Tadi. Nah ini sesuai kalau kita punya Pakito misalnya dengan Daerot gitu loh. Untuk naik ke atas wajib untuk nunggu setapan dari teman-teman yang lain dulu. Yap. Wah, Ila itu langsung ketemu aja tuh antara Banana dan juga tapi Tyrantresnya Godek again di mana pertempuran kembali terjadi hal tersebut dan hancurlah sudah satu base di area tengah. Mereka mencoba untuk bisa langsung menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh Ararki karena satu orang di bagian belakang. Naomi untuk kali ini Ararki dipaksa untuk berhenti walaupun Ararki ingin berjuang.